ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, takutlah ketika nanti hari akhir kita tidak mampu untuk berjumpa dengan Allah. Kita tidak mampu melangkahkan kaki kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Sebab kita pernah zalim di dunia. Zalim kenapa? Karena kita pernah berpura-pura untuk berhutang padahal kita masih mempunyai sesuatu untuk kita nikmati. Kita pernah zalimi orang yang bahkan membantu kita. Kita berani berhutang tapi kita tidak mau, memang tidak berniat untuk membayarnya. Takutlah sepeser pun itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati seorang yang masih punya hutang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat menjelaskan bahwa orang yang mempunyai hutang dan dia tidak berniat untuk membayarnya, maka di dalam kuburnya mereka akan merasakan kepanasan yang sangat-sangat luar biasa. Sungguh itu azab-azab yang menakutkan dan sungguh hal tersebut adalah hal yang sangat memalukan. Bayangkan Bu, di hari kiamat nanti kita mau masuk surga nggak bisa. Kenapa? Karena kita punya hutang yang belum kita bayar. Kenapa? Karena kita terlalu fokus untuk sesuatu yang tidak penting. Banyak di antara kita teman-teman yang hanya untuk bergaya mereka berhutang, hanya karena mengikuti tren mereka berhutang, padahal itu adalah bukan sesuatu yang terlalu penting. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid bersama para sahabatnya, tiba-tiba seorang pendeta datang atau seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, Muhammad, bayar hutangmu. Muhammad, bayar hutangmu. Kamu ini ya Muhammad ya, memang kamu ini dari dulu keturunanmu ini memang malas bayar hutang. Oh Muhammad, bayar hutangmu. Seketika itu pula dalam riwayat diceritakan Nabi Muhammad sampai ditarik serbannya. Serban yang sedang melilit di leher Rasulullah SAW ditarik oleh Yahudi ini. Lalu Yahudi ini mengatakan, Muhammad, bayar hutangmu. Dasar kamu ya suka lari dari hutang. Padahal memang Rasulullah SAW berhutang kepadanya. Cuma belum jatuh tempo. Kata Rasulullah, bukankah jatuh temponya 3 hari lagi? Izinkan saya bayar nanti 3 hari. Tidak, pokoknya sekarang kamu sudah melewati batas tempo Muhammad. Engkau bayarlah hutangmu. Umar bin Khattab radhiyallahu an berdiri di dekat Rasulullah lalu mengatakan, saya hajar ini Rasulullah. Saya pukul ini orang ini nih. Tidak ada sopan santunnya kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan begitu wahai Umar, wahai sahabatku. Begini caranya, kau ajarkan saya supaya saya bayar hutang. Dan kau ajarkan dia cara menagih yang baik. Sekarang wahai Umar, saya hukum engkau. Engkau pergi ambilkan ke Baitul Mal hutangku 20 sak kurma. Kemudian engkau tambahkan lagi 20 sak kurma, berikan kepadanya. Hah? 20 sak kurma berarti 40 sak kurma ya Rasulullah. Iya, 20 saknya sebagai hutangku dan 20 saknya sebagai dendamu. Karena engkau telah berlaku buruk kepadanya. Diikuti oleh pendeta Yahudi ini Umar bin Khattab ke Baitul Mal. Lalu di Baitul Mal Umar bin Khattab mengambilkan bayaran daripada hutangnya. Diberikan kepadanya. Ketika ingin membayarkan lagi 20 sak sebagai hukuman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata orang ini, wahai Umar, tidakkah engkau mengenal saya? Kata Umar bin Khattab, ngapain juga saya kenal kau? Tidak ada urusan, saya adalah pendeta Yahudi. Dia sebutkan namanya, ternyata dia adalah orang yang sudah lama mau masuk Islam. Tapi belum ada kesempatan untuk masuk Islam. Kata beliau, saya Umar mendapatkan dalam kitab saya bahwa semua ciri kenabian sudah ada pada Rasulullah. Kecuali satu. Apa? Ghalaba hilmi ghadab. Maka daripada itu Rasulullah adalah orang yang kebijaksanaannya melewati atau mengalahkan emosinya. Hari ini bukan saya ingin mempermalukan Rasulullah, tapi hari ini saya hanya ingin membuktikan. Hari ini Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dikedepankan dalam agama kita adalah akhlak. Bagaimana kita berhutang, bagaimana kita menagih hutang. Lalu bagaimana jikalau kita dalam keadaan keterpurukan, adakah doa dan amalan yang mampu kita baca agar Allah membantu kita melunasi hutang? Maka dari itu dijelaskan guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Terima kasih Ustaz, Masya Allah kisah yang sangat menginspirasi kita.
tetapi ini tidak lantas kita kemudian merasa cukup dengan seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan kita semua perkara. Dari sebelum, saat, dan setelahnya. Sebelumnya, langkah untuk tidak banyak berhutang. Setelahnya kalau kita berhutang, ada amalan yang harus dilakukan. Apa itu? Bersungguh-sungguh untuk membayarnya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya, kalau ia meninggal, belum sempat melunasi hutang itu, Allah qadallahu anhu yaumal qiyamah. Allah yang akan membayarkan untuknya hutang tersebut. Tapi ada nih doa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, kita baca ya Bu ya. Yang di rumah dicatat doa ini, mudah-mudahan sepulang dari sini hutang kita lunas semua, amin. Amin ya Allah. Tapi tetap realistis ya. Kita lihat ada tabungan bayar ya. Ada simpanan berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfini Allahumma akfini bihalalika bihalalika an haramika an aramika wa aghnini wa aghnini bifadlika bifadlika amman amman siwaka. siwaka. Sekali lagi, Allahumma Allahumma akfini akfini bihalalika bihalalika an haramika An haramika wa aghnini wa aghnini bifadlika bifadlika amman amman siwaka. siwaka. Sekali lagi, Allahumma Allahumma akfini akfini bihalalika bihalalika an haramika An haramika wa aghnini wa aghnini bifadlika bifadlika amman amman siwaka. siwaka. Ya, amin ya rabbal alamin. Artinya ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu dan jauhkan aku dari perkara yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dan jauhkanlah aku dari bergantung kepada selainmu. Kadang ada orang mengatakan, ditagih utang nih, kasihan aja deh, ke Mas Fadli ya deh, contoh gitu. Oh yang hatinya baik, Ustadz Nur Maulana gitu ya, nggak pernah dia ditagih hutangnya, jangan gitu. Ya, bergantung tetap pada Allah. Sendal jepit putus, minta ke Allah. Ya, apapun, bahkan pelunasan hutang, minta ke Allah. Makanya Rasulullah mengatakan ada beberapa perkara itu yang kalau kita lakukan itu salah satunya kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa ini. Doa ini kata para ulama, kalaupun seandainya hutang kita setinggi gunung Ibu. Ada yang punya hutang setinggi gunung? Baru setinggi genteng doang kan? Renovasi rumah tadi kata Ustazah Lulung kan? Belum setinggi gunung. Setinggi gunung kalau kita baca dengan ikhlas, sungguh-sungguh meminta kepada Allah, etos kerja ditingkatkan, semangatnya untuk melunasinya juga ditambah. Allah akan berikan jalan keluar untuk kita, insyaallah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita mempelajari sesuatu yang mengajarkan kita untuk bagaimana memaknai utang serta kaitan dengan utang itu. Ingat, orang yang wataknya berutang enggan akan membayar utangnya, maka karena egonya yang tinggi. Bahkan sebenarnya penipu kelas teri adalah orang yang berdalih meminta untuk berutang. Tapi ingat, orang yang suka berutang dan enggan membayarnya karena gaya hidup, inilah sebenarnya seburuk-buruk utang. Dan mudah-mudahan kita hanya berutang karena kebutuhan, karena kepepet. Semoga Allah memberkahi dan memudahkan kita untuk membayarnya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.